Okay, good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, because 2 weeks ago we have already made our midterm test. So today I'm going to keep going on, explaining about our course English for Business ya, karena dua minggu lalu kita sudah midterm test. So today so we keep going discussion about this English for Business. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi dan topiknya adalah emailing ya, emailing. Emailing ini berkaitan dengan how we are as customer handling, okay, handle email, okay, how we send an email or how we receive an email, and then after we receive the email, okay, we reply the email, okay. Itu jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara meng-email atau mengirim, kemudian menerima. Tidak hanya menerima, kita juga how to reply the email. Nah, this is important because so in trade, dalam perdagangan itu ya mesti in big trade atau big deal itu mesti kontak antara buyer ya dan seller itu kadang dilakukan secara formal. Dan kalau sudah demikian, sometimes the media that the businessman use is email yang kemudian dipasrahkan kepada customer handling, gitu ya. Itu atau kalau di online shop di handle sama adminnya, gitu. Okay, let's have a look at this one. Okay, kita hanya punya satu sesi untuk emailing. Next meeting kita sudah akan membahas tentang job vacancy atau lowongan pekerjaan. Okay, let's getting start. Di sini ada contohnya. Look at the email below and consider this question. Disuruh lihat. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan pertama. Who is the sender or the receiver? Kemudian, is there a signature disclaimer? Kemudian, is the subject line filled in? Has the importance option been used? Has the email been copied to anyone else using BCC? Ya, ini ya. Blind carbon copy or CC carbon copy field? What is the purpose of the email? Kemudian, what format would the attachment be in? Kemudian, what is the receiver expected to? Oke, dalam email ini, dalam email mengemail, tentu kalau misal kalian terbiasa dalam mengemail, ya, ada aturan-aturan yang diberlakukan. Contohnya adalah apa namanya ya, kita harus make it clear who is the sender, kemudian who is the receiver, kemudian subjeknya penting sekali, kemudian isi email tersebut must be formal. Kemudian di bagian bawah email itu biasanya tertera kontak dari si pengirim email. Itu kalau yang formal. Oke, biasanya kalau ini contoh saja. Kalau semisal kami melakukan apa namanya permintaan pengiriman spare part HP, biasanya kami juga meng-email. Nah, itu biasanya memang yang kami emailkan kepada si supplier itu dengan bahasa formal dan dengan format tertentu. Let's have a look on this one. Oke, ini contohnya. Oke, di sini di situ p vogel at mply.de. Ini mungkin apa emailnya karangan saja ya. Kemudian from ini dari siapa? Ini harus jelas ya. From s.griffin at travelexpress.com. Kemudian ada CC ya, ada BCC. Kemudian subjeknya jelas. Di sini subjeknya adalah sales manager post ya. Sales manager post. Oke, kita lihat isinya apakah antara isi dan subjek sama. Dear Mr. Vogel, thank you for your email expressing interest in the above vacancy. Please confirm whether you would prefer to receive an application form and further details by email would XP approximately 55K or in hard copy by post. If you have any question, please do not hesitate to email or phone me. Yours sincerely, Stay Griffin, personal assistant. Kemudian di bawahnya dikasih ada email direct. Betul ya, ini berkaitan dengan sales manager post. Mau dikirimin mau yang soft copy katanya dia ya. Mau application formnya itu mau by email atau by post ya. Kemudian di bawahnya kita lihat setelah Stacy Griffin ada personal assistant.
siapa sih si Stacy Griffin ini. Kalau kita sebagai customer handling, maka di bawah ini kita kasih bahwa keterangan we are customer handling. Kemudian emailnya. Kemudian Travel Express 35 Windmill Street. Ah, ini yang saya bilang tadi. Jadi biasanya email formal untuk bisnis itu biasanya ada alamatnya kemudian kontaknya. Ini alamatnya ya. Evesham, Kemudian UK, teleponnya berapa, faxnya berapa. This is good. Ini benar. Jadi ini adalah contoh email yang benar dan formal dalam email yang digunakan untuk bisnis ya. Atau urusan yang formal. Sendernya siapa? Jelas kan ada from, kemudian receivernya siapa? Kemudian subjeknya apa? Kemudian kontennya bahasanya formal. Good. Kemudian di bawah, pengirimnya disebutkan siapa? Kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada alamat kantornya sama kontak personnya, baik itu fax ataupun phone gitu. Ini adalah format email. Yang benar, format email yang benar, yang sesuai kaidah. Tugas kita adalah memastikan ini. Jadi kalian harus paham format ini, kemudian memastikan bahwa isi emailnya sudah sesuai dengan apa yang ingin dimaksud di dalam email. Sebelum itu kita ke CC dan BCC. Mister, apa ini CC dan ini BCC? Kalau yang biasa berkirim email, baik itu untuk keperluan pendidikan atau keperluan beasiswa biasanya ya, atau keperluan bisnis ya, kita akan sangat familiar dengan CC dan BCC. CC ini dimaksudkan adalah CC ini sama kayak begini. Kalau kita punya pesan ya, kita mau ngirim pesan ke banyak orang ya. Kita kan biasanya kalau di handphone kita kenal dengan BC atau broadcasting, betul ya? Nah, di email ada CC dan BCC. CC itu carbon copy, sedangkan BCC itu blind carbon copy. Kalau CC itu ya, kita mengirim email ke banyak orang, lebih dari satu, more than one. Tapi antara satu receiver dan receiver lain bisa melihat siapa saja yang mendapat kiriman email tersebut. Ya, jelas. Jadi contoh, saya mau ngirim penawaran, penawaran kerjasama untuk membuat counter iPhone ke semua kenalan saya. Semisal ada 10. Ada Asa, kemudian ada Syahila, ada Daeng, kemudian ada Eftaria dan lain sebagainya. Nah, kalau isi emailnya sama, saya ingin kirim ke kalian semua ini, ke 10 orang ini, saya cukup pakai CC atau BCC. Kekurangannya kalau CC itu ya, kita kalian si receiver bisa melihat email tersebut dikirim kepada siapa saja. Sedangkan BCC tidak. Ya, saya tetap broadcast kepada kalian. Saya kirimkan emailnya lebih dari 1 ke 10 orang untuk penawaran buka counter iPhone. Kemudian kalian dapat email tersebut, tapi kalian tidak tahu email tersebut dikirim untuk siapa saja. Itu CC dan BCC. Hopefully it's quite clear enough. Kita lanjut. Yang penting untuk format penulisan emailnya kalian sudah tahu ya. How we have to make an email, and how we send the email. Di sini ada, di sini ada beberapa. Look at the example emails below. To what extent does each follow the guideline on page 9? Tadi kan sudah ada contohnya. Apakah ini memenuhi syarat? Coba lihat email yang pertama, to ijasenkun.co.uk. Dikirim ke siapa jelas, from-nya juga jelas. Di sini dia nggak pakai CC atau BCC. Sayangnya di subjeknya, di bagian subjek dia cuma bilang hi. This is not correct. Kemudian kurang lengkap di bagian bawahnya. Setelah Mira Win, sales assistant-nya, di bagian bawah dia tidak mencantumkan alamat atau lokasi dari perusahaannya beserta kontak personnya. So it's not right. Kemudian, bagaimana dengan yang nomor 2? Dear Leila, I just wanted to let you know that I can make the product launch next week. To-nya jelas ya, dikirim ke siapa, pengirimnya Boris, subjeknya meeting next week. Subjeknya bolehlah walaupun
not really formal. Kemudian di bagian Boris lagi-lagi, Boris ini tidak jelas Boris ini siapa, ya? Apakah dia customer handling, oke, atau dia sales assistant atau apapun dia, ya. Kemudian bagian ini, bagian apa namanya, alamat dan kontak person perusahaan juga tidak dicantumkan. Kemudian yang ini yang nomor 3 ini dikasih flag ya. Flag ini subjeknya tidak ada ya, ini jelas salah. Oke, ya. Walaupun di bawahnya ada alamatnya, tapi not really good. Dia pakai oke. Nah, ini ada nih. Apakah ini yang bagus mungkin to Martin receivernya jelas. Kemudian oke. From-nya, sendernya jelas dipakai CC ya. Oke, kemudian subjeknya catalog request. Isinya tinggal kita lihat. Oke. Further to your email on 12 September. I would like to apologize for the delay in sending your sales catalog. We have just put together our new catalog and I wanted to be able to send you the most up-to-date information about our product. Please find attach a PDF or latest catalog. Oke, ini sudah benar. Kita lihat di bagian bawah, pengirimnya adalah Markus Schmidt, kemudian dia customer service, kemudian alamatnya jelas, alamatnya jelas, kemudian apa namanya, teleponnya jelas. Oke, this is good. Ini yang benar ya, yang bagian paling bawah. Nah, begitu ya. Oke, secara format dari kesemuanya tersebut yang paling oke adalah yang paling bawah. Oke, itu kalau kita bicara formatnya. Sekarang kita bicara kontennya. How we write an email. Oke, in a good way. Oke. Di sini ada frase-frase yang bisa kita gunakan untuk kalau semisal ya, kalau giving the reason for writing. Ya. Biasanya ini di bagian awal. Kenapa sih nulis email ini? Nah, we wish to inform you of a change to our prices. Just wonder if you could help me, bla bla bla. I'm writing, atau ini yang paling sering ya. I'm writing this email to inform you. Nah, ini sering, paling sering. Oke, ini bagian pertama. Oke, di bagian ini making reference to previous contact. Kalau misal di sebelumnya sudah ada kontak sebelumnya, maka kan kita ngasih tahu. Karena sebelumnya sudah ada kontak menanggapi email yang sebelumnya, maka saya kirimkan email ini. Nah, bisa seperti ini. With reference to ya our recent phone call, kalau misal kontak sebelumnya pakai phone. Oke, in reply to your letter, kalau sebelumnya sudah ngirim surat, atau in reply to your email, sebelumnya ngirim email, maka kita balas ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah melakukan kontak, kita bisa membuka percakapan di email dengan hal yang demikian. Kemudian di bagian nomor 3, kalau making reference to future contact. Ini kalau biasanya bagian akhir ya. Ya. Ini kalau bagian akhir biasanya, wah, kenapa hilang? Bentar. Kalau bagian akhir, jadi kita kan tetap di kontak dengan apa namanya, dengan si buyer atau si our colleague atau kolega ya. Maka biasanya ada kalimat-kalimat atau expression yang dipakai untuk keep contact tersebut. Contoh, I'm looking forward to, receiving your letter, itu bisa seperti itu. Atau receiving your email soon. Atau kayak gini, drop me a line sometime. I hope to hear you from you shortly. Dan sampai di bawahnya lagi itu. Jadi ini biasanya bagian akhir. Jadi kalau bagian awalnya you bisa pakai ini, expression 2 ini. Bagian akhir ini bisa pakai ini. Kalau mengharapkan kontak lebih lanjut. Sering terjadi kalau semisal kita ngirim email lamaran pekerjaan. Kan biasanya diakhiri dengan saya berharap informasi selanjutnya dari Bapak Ibu HRD. Kan biasanya begitu. Nah, itu yang masuk dalam kategori making reference to future contact. Oke. Ini banyak sekali expressionnya, silahkan dipakai karena nanti untuk final testnya saya akan minta kalian untuk membuat email. Oke. Apakah ada expression lain? Saya cek dulu, kalau tidak ada berarti selesai. Oke, ini untuk greeting. Oke, ini expressionnya. Jadi kalau greetingnya dear Mr. Mrs. Miss
Oke, bisa juga hello langsung, hi Jane, tergantung seberapa formal. Kalau misal sudah temenan ya, dari lama ya langsung saja hi Jane, hi Asa, dan lain sebagainya. Untuk ending ya, untuk bagian akhir itu ya, yours sincerely, yours faithfully, best regard, best wishes, all the best, bye for now. Oke, ini tuh bagian akhir. Biasanya yang kalau semisal diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah hormat saya ya, demikian dari saya dan lain sebagainya. Kemudian reason for writing. Nah, ini yang tadi. I'm writing in reply to di bagian awal biasanya ya. Oke, kemudian kita lihat ada apakah ada lagi. Ini yang tadi referring to previous atau future contact. Kalau misal di sebelumnya sudah melakukan kontak atau ingin kontak lebih lanjut di masa mendatang. Oke, ini sama sampai di sini. Kemudian key emailing terminology ini istilah-istilahnya saja. Sales, marketing, advertisement. Oh ya, ini istilah-istilah dalam penjualan dan marketing. Ada advertisement, ada catalog, direct email distribution, inquiry, launch, leaflet, marketing seminar, payment terms, price list, promotional materials, kemudian range, sales, trade fair. Jelas ya. Ini trade fair ini ya, ya kayak semacam apa? Bazar dagangan gitu ya. Kemudian sales itu ya penjualan, promotional material itu materi promosi, kemudian price list daftar harga, advertisement katalog ya, katalog ya biasa katalog, kayak semacam price list begitu dan lain sebagainya. Itu adalah istilah-istilah yang biasanya dipakai dalam sales and marketing. Oke, itu saja dari saya untuk pembahasan tentang emailing ini. Ingat, emailing ini punya format yang tadi itu, jadi ada who is the sender, who is the receiver, kemudian subjeknya, kemudian kontennya, kemudian pengirim di bagian akhir, sekaligus dengan alamat serta kontak person di bagian akhir dari perusahaan. Itu untuk formatnya, kemudian untuk masalah kontennya bisa di arrange sendiri dengan sudah ada expression yang ada di bagian ini atau di buku ini ya. Itu saja dari saya. Thank you so much. I'm going to see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening.